Halo semuanya, saya Gafrila Natania Rambung, mahasiswi program studi Statistika Universitas Mula Warman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat menyurat. Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Fungsi dari surat yaitu yang pertama sebagai alat penghubung secara tertulis, yang kedua sebagai bukti hitam di atas putih yang mempunyai kekuatan hukum, yang ketiga sebagai alat pengingat bila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti arsip, yang keempat sebagai bukti sejarah untuk bahan riset, dan yang kelima sebagai bahan dokumentasi. Adapun tujuan dari surat yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis, dan yang ketiga mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Kelebihan dari surat sendiri yaitu yang pertama murah, yang kedua daya jangkau lebih luas, yang ketiga bersifat formal dan efektif, yang keempat bisa dijadikan bukti hitam di atas putih. Terdapat beberapa syarat dalam penulisan surat agar surat tersebut dapat dikatakan sebagai surat yang baik. Yang pertama yaitu surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan harus benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan bahasa surat juga harus efektif. Untuk jenis-jenis surat terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama berdasarkan sifat surat, ada surat pribadi, surat dinas pribadi, surat niaga, dan lain sebagainya. Yang kedua berdasarkan wujud surat, ada surat yang menggunakan kartu pos, surat terbuka dan surat tertutup, telegram, dan lain sebagainya. Yang ketiga berdasarkan aliran surat, ada surat masuk dan surat keluar. Yang keempat berdasarkan keamanan isinya, ada surat sangat rahasia, dan surat konfidensial. Yang kelima, berdasarkan proses penyelesaiannya, ada surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Yang keenam, berdasarkan dinas pos, ada surat biasa, surat kilat khusus, dan surat tercatat. Dan yang ketujuh, berdasarkan cara pengirimannya, ada surat pos, email, telegram, dan lain sebagainya. Dalam surat terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan nama jelas pengirim beserta tanda tangannya. Ada beberapa macam bentuk penulisan surat. Yang pertama yaitu bentuk setengah lurus, yang kedua bentuk lurus, yang ketiga bentuk lekuk dan gerigi, yang keempat bentuk resmi Indonesia Lama, dan yang kelima bentuk resmi Indonesia Baru. Demikian penyampaian saya mengenai surat menyurat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih.